Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Piero Ausilio pantau langsung Samuele Ricci ketika Torino hadapi AC Monza. Inter terus memantau perkembangan gelandang Torino, Samuele Ricci, yang menjadi salah satu target utama mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Calciomercato, perwakilan Inter, termasuk tim pencari bakat yang dipimpin oleh Piero Ausilio, turut hadir di Monza pada hari Minggu untuk mengamati sang pemain lebih dekat. Ricci, gelandang kelahiran 2001, kemungkinan besar akan meninggalkan Torino pada akhir musim, dengan AC Milan juga menunjukkan minat yang kuat terhadapnya. Presiden Torino, Urbano Cairo, mematok harga antara 35–40 juta euro untuk sang pemain, angka yang sama dengan yang diminta Inter kepada para peminat David Fratesi dalam beberapa bulan terakhir. Dengan persaingan ketat di lini tengah, Inter tampaknya menjadikan Ricci sebagai opsi potensial untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Namun, dengan AC Milan juga masuk dalam perburuan, Nerazzurri harus bergerak cepat jika ingin mengamankan tanda tangan gelandang berbakat ini. Inter dan Napoli sama-sama didenda, karena ulah penggemar di pertemuan terakhir. Laga panas antara Napoli dan Inter di Stadio Diego Armando Maradona pada akhir pekan lalu tidak hanya menghasilkan hasil imbang di lapangan, tetapi juga berujung pada sanksi disiplin dari otoritas sepak bola Italia. Napoli didenda 12.000 euro setelah beberapa insiden yang melibatkan pendukungnya. Selama pertandingan, para supporter Partenopei melemparkan 3 botol plastik ke arah sektor tribun yang ditempati fans tim tamu, meskipun botol tersebut jatuh di area yang tertutup untuk publik. Selain itu, seorang supporter Napoli tertangkap melakukan tindakan tidak terpuji dengan meludahi asisten pelatih Inter, Massimiliano Faris, saat para pemain dan staf kembali ke ruang ganti di akhir babak pertama. Untungnya, Faris tidak terkena ludahan tersebut. Di sisi lain, Inter juga dikenai denda sebesar 8.000 euro akibat ulah pendukung mereka. Dalam laporan yang dirilis oleh Hakim Olahraga, beberapa fans Inter kedapatan melemparkan satu kaleng ke arah tribun supporter Napoli, yang juga jatuh di area yang tertutup untuk umum. Inter, AC Milan, dan Lega Serie A menuntut hak ganti rugi kepada para Ultras. Pengadilan di Milan telah menerima permohonan Inter Milan, AC Milan, dan Lega Serie A untuk menjadi pihak sipil dalam persidangan terhadap 16 terdakwa, termasuk mantan pemimpin Curva Nord Inter dan Curva Sud Milan, serta beberapa ultras lain yang ditangkap dalam operasi besar yang dilakukan oleh polisi dan Guardia di Finanza pada tanggal 30 September lalu. Keputusan ini memungkinkan klub dan liga untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas potensi kerugian yang mereka alami akibat tindakan para terdakwa, seperti dilaporkan oleh ANSA. Sidang berlangsung di aula dekat penjara San Vitor dan berlangsung sepanjang pagi, dengan fokus pada permohonan berbagai pihak sipil. Di antara terdakwa, terdapat Marco Verdico dan Andrea Beretta dari Curva Nord Inter, dengan Beretta kini menjadi Justice Collaborator dari kubu Milan. Luca Lucci, pemimpin Curva Sud, serta beberapa ultras lainnya menghadapi tuduhan asosiasi kriminal, dengan dakwaan yang mencakup pemerasan, penganiayaan, dan tindakan kekerasan lainnya. Feyenoord versus Inter Milan, Nerazzurri menang 2-0. Inter Milan mencuri kemenangan saat bertandang ke Feyenoord dalam lanjutan Liga Champions. Gol-gol Marcus Thuram dan Lautaro Martinez memenangkan Inter 2-0. Duel Feyenoord versus Inter Milan berlangsung di Stadio De Kuip pada Kamis, dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim memainkan pertandingan leg pertama babak 16 besar. Kemenangan Nerazzurri ditentukan oleh gol-gol Marcus Thuram dan Lautaro Martinez di masing-masing babak. Inter sesungguhnya berpeluang besar untuk memperbesar skor setelah dihadiahi tendangan penalti, tapi eksekusi Piotr Zielinski bisa ditebak. Dengan hasil ini, Inter Milan menghadapi jalan yang lebih mudah untuk lolos ke perempat final Liga Champions. La Beneamata tinggal membutuhkan hasil minimal imbang,
Bahkan kalah akan tetap lolos asalkan tidak lebih dari 1 gol. Sementara itu Feyenoord akan membutuhkan kemenangan dengan selisih setidaknya 3 gol, saat gantian menyambangi markas Inter Milan pada pekan depan. Man of the Match Feyenoord versus Inter Milan, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 2-0 Inter Milan atas Feyenoord dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions yang digelar di De Kuip, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Inter di markas Feyenoord masing-masing dicetak Marcus Thuram di babak pertama dan Lautaro Martinez di babak kedua. Panelis UEFA memilih Lautaro Martinez sebagai Player of the Match laga ini. Kontribusinya memang bisa dibilang sangat signifikan dalam kemenangan Inter kali ini. Penampilan yang pas untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter di Liga Champions. Penyelesaian yang sangat baik untuk golnya. Ia sangat cerdas dalam membangun permainan, turun ke ruang tengah untuk menghubungkan serangan dan mengoordinasikan tekanan tinggi dengan sangat baik, yang berdampak besar pada momentum permainan. Demikian penilaian panelis UEFA. Inter Milan kalahkan Feyenoord 2-0 di Liga Champions. Ini para pemain yang dipuji Simone Inzaghi. Inter Milan menang 2-0 atas Feyenoord dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Rotterdam pada Kamis dini hari, tanggal 6 Maret tahun 2025. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, puas melihat sikap pemain dan performa timnya. Lautaro dan Thuram bermain luar biasa malam ini. Mereka menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Tapi saya juga harus memuji Taremi dan Arnautovic, yang masuk dengan sangat baik, kata dia. Inzaghi juga menyoroti performa lini sayap Inter yang solid, termasuk kontribusi Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, dan Jan Bisek. Semua pemain di sayap bekerja dengan baik. Sikap mereka luar biasa, dan itu yang membuat kami bisa melewati pertandingan sulit ini, kata dia.